Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyati. Saya dari Universitas Siber Asia dengan prodi saya akuntansi dan NIM saya 2503 0101 0060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS ICT literasi saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu literasi TIK. Literasi TIK merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan bertanggung jawab. Literasi ini mencakup keterampilan dasar seperti mengoperasikan perangkat digital, mencari dan menyeleksi informasi, berkomunikasi melalui media digital, sampai memanfaatkan teknologi untuk belajar maupun bekerja. Masyarakat 5.0 adalah konsep masyarakat modern yang menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi. Pada era ini, teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan robotika tidak hanya digunakan untuk industri, tetapi juga diarahkan untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Hubungan literasi TIK sendiri dengan masyarakat 5.0 itu sangat erat, karena masyarakat tidak akan bisa memanfaatkan teknologi canggih tersebut jika tidak memiliki literasi TIK yang memadai. Dengan literasi TIK, masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan digital, menggunakan teknologi secara aman, menghindari penyalahgunaan informasi, dan ikut berpartisipasi dalam berbagai inovasi. Oleh karena itu, literasi TIK menjadi bakal penting agar masyarakat mampu menjalani kehidupan di era 5.0 secara lebih produktif, kritis, dan bertanggung jawab. Berikutnya saya akan menjelaskan peran-peran pengguna TIK dalam perkembangan AI, yakni perannya ada 5. Yang pertama, sebagai user. Sebagai pengguna, kita berinteraksi langsung dengan aplikasi dan sistem yang sudah dibantu oleh AI. Contohnya adalah fitur rekomendasi di media sosial, auto translate, chatbot, aplikasi belajar, sampai sistem navigasi. Dan seringnya kita menggunakan layanan-layanan ini. AI mendapatkan pola perilaku kita dan jadi lebih akurat dan memberikan saran atau prediksi. Meskipun hanya memakai, sebenarnya penggunaan kita menjadi bagian penting dari proses belajar AI. Yang kedua adalah sebagai data provider. AI tidak bisa bekerja tanpa data. Setiap aktivitas kita di internet menghasilkan data baru, seperti kita mengklik komen atau kita berkomentar, melakukan pencarian lokasi, foto, dan lain-lain. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan pelatihan untuk membuat AI semakin cerdas. Jadi, pengguna secara tidak langsung menyumbang informasi penting yang membuat AI berkembang. Semakin banyak data yang diberikan oleh pengguna, semakin baik kemampuan AI dalam membaca kebutuhan dan kebiasaan manusia. Yang ketiga, sebagai digital citizen yang bertanggung jawab. Di era AI, pengguna harus lebih sadar akan etika digital. Kita harus tahu pentingnya menjaga privasi, menghindari penyebaran data pribadi sembarangan, dan kritis terhadap informasi yang diberikan oleh AI. Hal ini penting karena AI bisa saja memberikan informasi yang tidak akurat. Dengan bersikap bijak, pengguna dapat memastikan AI digunakan secara aman dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Peran ini membuat masyarakat lebih siap menghadapi tantangan teknologi. Yang keempat, sebagai inovator atau kreator. AI bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menciptakan sesuatu, mulai dari desain, tulisan, ide, konten, sampai otomasi pekerjaan. Pengguna yang kreatif bisa memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya atau solusi baru. Ini menunjukkan bahwa peran kita bukan hanya memakai AI, tapi juga memanfaatkan AI untuk berinovasi. Yang kelima, sebagai pengambil keputusan. AI ini memang memberikan rekomendasi, tapi keputusan tetap berada di tangan manusia. Pengguna harus bisa menilai apakah hasil AI itu benar dan sesuai kebutuhan. Jadi, peran manusia tetap penting sebagai pengendali utama agar AI digunakan secara tepat. Dan saat ini, peran saya paling dominan adalah sebagai user dan data provider. Saya menggunakan aplikasi berbasis AI untuk belajar, mencari informasi, hiburan, dan membantu pekerjaan sehari-hari. Setiap kali saya memakai aplikasi-aplikasi ini, saya juga menghasilkan data yang membantu AI belajar dan menjadi lebih akurat. Selain itu, saya mulai memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, misalnya dalam membuat ide, menyusun tugas, atau mencari referensi.
Depannya, saya ingin berkembang menjadi kreator yang bisa memanfaatkan AI, bukan hanya untuk konsumsi, tetapi untuk menghasilkan karya atau solusi yang bermanfaat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses data mining. Sebelumnya, data mining adalah ekstraksi atau pemahaman pattern yang menarik pada data. Berikut adalah proses-proses data mining. Yang pertama adalah business understanding atau pemahaman bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses-proses data mining. Sebelumnya, data mining adalah ekstraksi atau pemahaman pattern yang menarik pada data. Berikut adalah proses-proses data mining. Yang pertama adalah business understanding atau pemahaman bisnis. Dalam langkah ini, tujuan bisnis ditetapkan dan faktor penting yang akan membantu dalam mencapai tujuan ditentukan. Contohnya, perusahaan logistik ingin mengoptimalkan rute barang agar lebih efisien. Tujuan bisnisnya adalah mengurangi biaya bahan bakar dan waktu pengiriman hingga 10%. Yang kedua, ada data understanding atau pemahaman data. Tahap pemahaman data yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis kumpulan data yang dapat membantu untuk mencapai tujuan proyek. Kegiatan pada tahap ini adalah mengumpulkan data awal, menjelaskan data, menjelajahi data, dan memverifikasi kualitas data. Contohnya itu, data dikumpulkan dari riwayat waktu tempuh kendaraan, catatan pengiriman, kondisi lalu lintas, dan GPS kendaraan. Yang ketiga, ada data preparation atau persiapan data. Langkah ini memperbaiki kualitas data agar sesuai dengan proses modeling dengan melibatkan pemilihan data yang sesuai, pembersihan, pembuatan atribut data, integrasi data dari beberapa database. Contohnya, membersihkan data GPS yang duplikat dan membuat rata-rata waktu pengiriman per rutenya. Yang keempat, ada tahap modeling atau pemodelan. Tahap ini adalah membuat dan menilai berbagai model berdasarkan beberapa teknik pemodelan yang berbeda. Pada tahap ini, ada 4 tahap, yaitu memilih teknik pemodelan, menghasilkan desain pengujian, membangun model data, dan yang terakhir menilai model. Contohnya itu kita menggunakan algoritma clustering untuk mengelompokkan rute berdasarkan pola lalu lintas yang dilalui oleh kendaraan pengirim mobil logistik. Kemudian membandingkan hasil dengan model regression untuk memprediksi waktu tempuh yang dilalui oleh kendaraan tersebut. Yang kelima, ada tahap evaluation atau tahap evaluasi. Langkah ini akan menentukan sejauh mana model yang dihasilkan memenuhi persyaratan bisnis. Evaluasi dapat dilakukan dengan menguji model di lingkungan nyata. Model ditinjau atau langkah harus diulang untuk setiap kesalahan. Contohnya, model optimasi rute menghasilkan pengurangan waktu pengiriman rata-rata 20%. Deployment atau tahap pengerahan. Pada tahap ini dibuat rencana strategis untuk memantau dan memelihara hasil model data mining untuk memeriksa kegunaannya dibentuk. Laporan akhir akan dibuat dan peninjauan keseluruhan proses dilakukan untuk memeriksa kesalahan dan melihat apakah ada langkah yang diulang. Contohnya, dashboard monitoring dibuat untuk tim operasional agar bisa memantau efisiensi pengiriman. Sopir mendapat rekomendasi rute optimal secara real time. Semoga materi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan sampai jumpa di lain waktu.